Kisah nyata di masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakkil menjabat sebagai kepala negara, seorang wanita bernama Zainab, mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebut dirinya adalah putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Bagaimana mungkin ia masih hidup ketika itu? Berarti ia hidup selama 200 tahun lebih, karena rentang masa antara zaman Nubuwah dan Daulah Abbasiyah berkisar 2 abad lamanya. Meskipun pengakuannya ini tidak masuk akal, tetapi di tengah masyarakat, Zainab merupakan orang yang cukup berpengaruh. Ia memiliki banyak pengikut. Bahkan ia mampu mengeksploitasi harta pengikutnya. Maka Khalifah Al-Mutawakkil pun mengeluarkan perintah untuk mengundangnya ke istana. Kamu ini seorang gadis dan Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Khalifah mencecar Zainab. Kemudian Zainab berkata, sesungguhnya Rasulullah megusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Masih belum yakin dengan jawaban yang tidak masuk akal ini, Khalifah Al-Mutawakkil mengumpulkan masyayikh, para tetua, keturunan Ali bin Abi Thalib, putra-putra Al-Abbas, segenap warga Quraisy, dan memberitahu mereka perkara Zainab yang sangat kontroversial. Dan kemudian mereka pun menyebutkan sebuah riwayat bahwa Zainab telah wafat. Apa yang kamu katakan untuk menjawab pernyataan mereka? Khalifah kembali bertanya penuh selidik kepada Zainab. Zainab berkata itu riwayat palsu dan keji. Karena sesungguhnya, privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku. Zainab mematahkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Kemudian Khalifah bertanya kepada jamaah yang dia kumpulkan, adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipu daya wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Sayangnya mereka menjawab, tidak. Namun beberapa saat kemudian, sebagian mereka menawarkan satu solusi untuk memecahkan masalah ini dengan mendatangkan Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mempunyai lakop, nama panggilan, Al-Hadi. Setelah disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan bahwa Zainab putri Ali sudah lama meninggal dengan menyebutkan tahun, bulan, dan hari kematiannya. Tetapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang Khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkamnya dengan hujah yang kuat. Jika benar dia adalah anak Fatimah, akhirnya Ali Al-Hadi kembali bersuara, berusaha mengungkap tipu daya Zainab dengan mengajukan sebuah tantangan. Sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas. Maka datangkanlah hewan buas kepadanya, dan lemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Tidak! Teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Kata Zainab berusaha membela diri. Dengan tenang, Ali Al-Hadi berkata, iya, aku berani membuktikannya. Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Perlahan-lahan, 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu, mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut, tangan Ali membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu, di hadapan Ali Al-Hadi, menjadi jinak dan penurut. Begitu melihat Ali keluar dari kandang dengan selamat, dan dilihatnya dengan mata kepala sendiri sebuah pemandangan yang langka, Zainab pun hanya terdiam 1000 bahasa. Dan, akhirnya,
Ia akui kebohongan yang selama ini ia desuskan, tipu daya yang selama ini dia mainkan. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini, menjulukinya dengan sebutan, Zainab Al-Kaza'abah. Hayo sekarang kamu yang mengaku cucu Rasulullah. Kamu mau dimasukkan kandang singa apa tes DNA? Habis itu baru kita, yang penting hari ini kita tanya jawaban. Kita mencari kejelasan, kalau begini, kalau memang itu anak salah, anak akan berani minta maaf. Tapi kalau Anda tidak bisa buktikan, mohon, jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang guru Rasulullah. Jadi itu aja, mohon itu aja dulu. Anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tafadhal. Baik, Habib Abdurrahman Bahashim. Ya, jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah dzurriyyah Rasul. Ya. Padahal dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramawt. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dari Rasul. Sedangkan yang namanya dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan. Betul. Ya. Dzurriyyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif. Betul. Tidak ada nama Habib. Betul. Yang dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan Habib itu dzurriyyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramawt. Betul. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Aini itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan dzurriyyah Imam Alawi. Kalau dzurriyyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, masih muskilah. Antum habaib, antum Habib. Abdurrahman Al-Atas pertama yang mendapat Habibiyah. Abdurrahman Al-Atas bukan. Anda baca. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Ini. Tadi udah dibilang jangan potong. Potong dulu. Ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramawt. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Aini bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib. Habib detik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau menurut ana, antum mengatakan dzurriyyah bukan dzurriyyah Rasul, Habib bukan Rasul, itu salah. Karena itu mesti terkontaminasi dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya dzurriyyah Rasulullah Habib. Padahal tidak seperti itu. Hanya orang Yaman, keturunan Yaman yang menggunakan gelar Habib. Gelar lokal itu. Gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab, Syaraful Asbad antaranya. Ya. Syaraful Asbad. Syaraful Asbad. Jamaluddin Al-Qasimi. Ya. Ya, ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Sayyidul Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Ubaidillah Hadramawt. Seperti itu.
Terima kasih. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khan hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khan yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun, turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka, kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Namun sekali lagi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan bangsa Indonesia yang di dalamnya juga banyak para sayyid dan syarif yang asli keturunan Rasulullah, bukan dari klan Ba'alawi Yaman. Allah memberikan ketegasan dan keberanian kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan FPI, kendaraan Ba'alawi Yaman, setelah Rabito Alawiyah. Ibarat burung, mereka tak dapat lagi terbang tinggi karena sebelah sayapnya telah patah. Dan puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ilmu dan keberanian kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membuka kedok tipu daya kaum Ba'alawi Yaman tersebut lewat karya ilmiah yang disusunnya. Bumi Nusantara seakan dihantam gempa dan tsunami akibat efek keluarnya kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. Barisan klan Ba'alawi tentu tak pernah menyangka akan menghadapi gempa dan tsunami ini. Dengan berbagai upaya, mereka berusaha menyelamatkan citra diri klan mereka, perang di medsos, hingga mengutus orang untuk melanglang buana ke berbagai negeri Islam guna mencari kitab nasab, bahkan telah dilakukan. Tetapi celakanya, semua upaya pembelaan terhadap klan Ba'alawi Yaman seakan menabrak tembok baja. Petualangan ke berbagai negara Islam untuk mencari kitab nasab guna mereka jadikan sebagai alat pembelaan bahwa datuk mereka Ubaidillah bukanlah tokoh fiktif, sampai sejauh ini tak diketemukan dan tidak membuahkan hasil. Mereka juga harus mengakui kalah dalam perang di jagat internet, khususnya di channel YouTube. Bahkan mereka juga harus hancur lebur menghadapi bom dari laporan majalah Tempo edisi Idul Fitri yang lalu yang kian memojokkan klan Ba'alawi Yaman. Kepanikan klan Ba'alawi juga diperparah lagi dengan munculnya penemuan baru dari ilmu genetika yang mengatakan bahwa sebagian anggota klan Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA ternyata berhaplogrup G, di mana gen ini adalah kode gennya para Yahudi Askenazi. Padahal gennya Sayyid dan Syarif di luar klan Ba'alawi telah terbukti dan terkonfirmasi berhaplogrup J1. Dengan temuan ini, maka secara genetik disimpulkan bahwa klan Ba'alawi itu berarti bangsa Arab saja bukan, apalagi juriatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan peribahasa jauh panggang dari api. Para muhibbin yang masih memiliki logika ilmiah tentulah harus bersiap-siap meninggalkan para habib junjungannya. Keturunan Nabi itu bukan hanya dari klan Ba'alawi yang sudah terbongkar kepalsuannya. Kalian masih bisa mencintai juriah Rasulullah dari kelompok Sayyid dan Syarif yang telah terbukti keaslian nasabnya. Dan mereka ini ada banyak di Indonesia, meski mereka tak pernah menonjolkan dirinya. Sementara itu, untuk para muhibbin yang taklid buta, harus sama-sama kita doakan semoga hidayah Allah segera singgah di hati sanubari mereka. Semoga narasi singkat ini dapat menambah keyakinan kita bahwa Allah itu pasti akan menunjukkan yang batil itu tetaplah batil, dan yang benar itu pastilah benar. Dukungan kita kepada perjuangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan segenap ulama Nusantara yang mendukung ikhtiar pembongkaran nasab palsu klan Ba'alawi Yaman ini harus senantiasa kita gelorakan dan kita gaungkan agar suaranya bergema di seluruh pelosok negeri.